Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di akhir ayat nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah teks Al-Quran dan rekonstruksinya. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalamnya penuh kesenangan, penuh keindahan, petunjuk, serta syafaat bagi hambanya yang beriman dan mengamalkan Al-Quran. Teks Al-Quran ini merupakan teks atau kitab suci umat Islam, yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi dari masa ke masa, umat Islam banyak yang memusuhi, di antaranya orang-orang orientalis yang sangat memusuhi umat Islam. Sampai Sir William Muir, beliau berkata bahwa umat Islam adalah musuh peradaban dan musuh sepanjang zaman, di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak lain merupakan dari peristiwa tersebut. Kita sebagai umat Islam harus bisa membuktikan kepada mereka dan kepada dunia bahwa teks Al-Quran itu merupakan mukjizat yang benar-benar terjadi dan merupakan mukjizat rahmatan lil alamin. Berikut adalah sejarah tentang Islam di masa lampau, yaitu keadaan Arab pra-Islam. Bahwasanya Arab terletak di samping ketiga benua, yaitu semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini. Semenanjung Arab dibatasi oleh Laut Merah di sebelah barat, Teluk Persia di sebelah timur, Laut India di sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia ke utara. Dahulu merupakan tanah yang gersang dan tandus, tetapi dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, sekarang menjadi kota yang sangat mulia, yang sangat ramai dengan masyarakat yang terdapat di sana. Semenanjung Arab ini dari hari ke hari dalam sejarah dikatakan bahwa penduduk Teluk Persia telah membangun negara perkotaan atau disebut dengan city states sebelum abad ketiga sebelum Masehi. Para ilmuwan menganggap bahwa wilayah tersebut sebagai tempat suku bangsa Semit. Meski sebenarnya tidak ada kata mufakat di antara mereka. Istilah Semit mencakup Babilonia, Semenanjung Arabia, Afrika, Armenia, dan lain-lain.
Tetapi banyak para ilmuwan mengatakan bahwa daerah semenanjung Arabia ini diduduki atau ditempati oleh bangsa Semit. Selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Dalam sejarah, Allah memberi karunia kepada Nabi Ibrahim seorang putra, yaitu bernama Ismail alaihissalam. Pada usia lanjut, ibunya Siti Hajar, seorang hamba yang dihadiahkan Paros kepada Sarah. Kelahiran Ismail membuat Sarah cemburu yang luar biasa. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diputuskan oleh Sarah hubungan persaudaraan mereka. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar mulai pergi dan meninggalkan kota itu. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam serta Ismail dan Siti Hajar dibawa ke kota Makkah yang sangat tandus. Tidak ada makanan, bahkan air pun tidak ada. Maka dari sinilah Siti Hajar mulai bolak-balik melakukan perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari air, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan air, yaitu air Zam-Zam. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mulai yakin dari malam ke malam, terus merasakan atau melihat mimpi itu di dalam tidurnya. Setelah hari ketiga, beliau semakin yakin bahwa mimpi itu merupakan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Pada esok hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menemui anaknya Ismail dan bertanya, "Wahai anakku, aku malam tadi bermimpi bahwa aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Dan bagaimana kesanggupanmu, wahai anakku?" Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah, begitu mulianya seorang anak Nabi yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ismail sebagai nabi. Maka di sanalah terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu proses penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana sejarah ini terus turun-temurun sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan bahkan hal tersebut menjadi sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu melaksanakan kurban di saat Lebaran Idul Adha atau bulan Zulhijjah. Setelah peristiwa itu terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun tempat suci pertama di muka bumi ini, yaitu sebagai tempat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekarang berdiri, yaitu Ka'bah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, yaitu pada Al-Qur'an surat ke-14 ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Bakkah sebuah ungkapan kata lain dari kota Mekah. Dari atas batu itulah ayah dan putranya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, memusatkan perhatian pada pembangunan Ka'bah yang suci dengan sikap ketakwaan seseorang yang telah menghadapi cobaan yang sangat berat dan mampu menghadapinya, karena itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana limuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah tidak mempunyai taman-taman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Tidak lama kemudian dari doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mulai membuahkan hasil, dan Mekah tidak lagi terpencil. Kehidupan semakin berkembang dengan adanya tempat suci Allah, air Zam-Zam, dan penduduknya mulai menuai kesuburan. Setelah itu terdapat beberapa penduduk yang mana penduduk tersebut dikuasai oleh seseorang, yaitu yang bernama Qusay. Qusay sebagai penguasa kota Mekah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Qusay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, serta memiliki kemampuan administrasi yang tinggi dan sangat mencuat dalam jajaran pentas politik kota Mekah, yang mana Nabi Muhammad SAW merupakan anak Abdullah. Abdullah merupakan anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bapaknya yaitu Hashim. Hashim bapaknya Abdul Manaf. Dan terakhir Abdul Manaf ini bapaknya adalah Qusay. Dari keturunan inilah keturunan Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan yang sangat cerdas, yang sangat berwibawa di kota Mekah ini. Yang selanjutnya adalah masa Qusay hingga Nabi Muhammad SAW. Keberkahan dengan sejumlah putra seperti yang dikehendaki. Abdul Muthalib berupaya memenuhi janjinya dengan meminta pendapat Azyam agar memilih siapa di antara mereka yang hendak dikorbankan oleh Abdul Muthalib. Ternyata yang terpilih dari sekian banyak anak itu adalah Abdullah. Pengorbanan kemanusiaan dianggap suatu yang tidak disenangi di kalangan orang Quraisy. Maka menurut ramalan, Abdullah akan ditukar dengan seekor unta. Azyam kembali dihubungi, dan ternyata nilai nyawa anak muda itu ditaksir dengan harga 100 unta. Karena luapan kegembiraan melihat peristiwa tersebut,
Abdul Muthalib membawa putranya Abdullah ke Madinah untuk mengunjungi beberapa kerabatnya. Di sanalah Abdullah menikah dengan Aminah, sepupu perempuan Wuhaib yang merupakan tuan rumah dan memiliki asal-usul keturunan kabilah, yaitu saudara laki-laki Quraisy mendirikan kabilah Bani Zuhra dari suku Wuhaib. Abdullah sangat menikmati kedamaian dalam keluarga beberapa lama sebelum memulai misi perdagangan ke Syria. Malangnya, ketika Siti Aminah mengandung Rasulullah SAW, di dalam perjalanan menuju ke Syria, Abdullah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Maka sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW menjadi yatim. Yang selanjutnya yaitu kondisi keagamaan di Jazirah Arab. Setelah beberapa lama kemudian, Nabi Muhammad SAW pun dilahirkan dari seorang janda yang ketika itu ditinggalkan oleh suaminya pada saat melakukan perjalanan ke Syria. Selanjutnya yaitu kondisi keagamaan di Jazirah Arabia. Menjelang masa kenabian Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab tidak merasa akrab melihat semua bentuk reformasi keagamaan. Sejak berabad-abad, penyembahan patung berhala tetap tidak terusik, baik pada masa kehadiran permukiman kaum Yahudi maupun upaya kristenisasi yang muncul dari Syria dan Mesir. Melihat keadaan pada waktu itu, Jazirah Arab semakin jahiliyah, yaitu dengan banyaknya patung-patung yang disembah, banyaknya perzinaan, banyaknya perjudian yang dilakukan oleh para penduduk yang ada di Mekah. Setelah beberapa tahun, tepatnya pada masa Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, maka sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah Allah, dan sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, yaitu dengan dimulainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia dengan satu tujuan, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan seseorang agar menyembah, karena tidak akan menambah arti kebesarannya. Tata cara penyembahan tidak diserahkan pada individu, namun secara eksplisit dijelaskan oleh para nabi dan rasulnya. Melihat bahwa semua rasul menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama. Berikut merupakan beberapa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga telah disampaikan oleh para nabi terdahulu dan rasul terdahulu. Baik, selanjutnya yaitu pencipta dan beberapa sifatnya. Sudah jelas bahwa manusia tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri, dan juga tidak bisa menciptakan makhluk dari sesuatu tanpa wujud perantara. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda dengan makhluknya, seperti yang terdapat dalam surat At-Tur ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
Nah, sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya manusia tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri dan tidak bisa menciptakan makhluk lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan, tempat bergantung segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, dari sinilah sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta alam ini dan segala makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dalam Quran surat At-Tin ini telah dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baiknya makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku atau menyembah kepadaku. Nah, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Bahwa manusia itu diciptakan di muka bumi ini tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia telah melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129 bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi terakhir, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab
ayat 40 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasulullah atau Rasul terakhir bagi umat manusia. Kembali kepada pengertian Al-Quran, di mana Al-Quran tersebut menurut bahasa yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, bacaan atau sesuatu yang dibaca ini merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, wahyu tersebut merupakan suatu isyarat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar isyarat tersebut atau perintah tersebut bisa disampaikan kepada umatnya. Kemudian mekanisme penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasbi As-Siddiqi, yaitu wafat pada tahun 1975, telah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengalami seluruh macam tingkatan atau martabat kewahyuan, yang kemudian mengutip pandangan yang menjelaskan 7 martabat wahyu yang dialami Nabi. Itu yang pertama, wahyu tersebut turun kepada Nabi Muhammad melalui mimpi beliau. Yang kedua, yaitu wahyu yang dicampakkan ke dalam hati Nabi. Yang ketiga, yaitu wahyu datang kepada Nabi Muhammad laksana gemerincing lonceng. Yang keempat, yaitu malaikat yang menyampaikan wahyu menjelmakan dirinya dalam bentuk lelaki tampan. Yang kelima, yaitu Jibril memperlihatkan dirinya dalam bentuk asli. Yang keenam, Tuhan berbicara kepada Nabi dari balik tabir, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam impian. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sebelum Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran, Israfil atau Mikail menurut hadis lain yaitu turun membawa beberapa kalimat wahyu. As-Siddiqi juga menambahkan sejumlah keterangan lain, yaitu wahyu Allah kepada Nabi ketika Mi'raj. Firman Allah langsung tanpa perantara kepada Nabi. Datangnya wahyu seperti dengungan lebah. Kemudian wahyu yang diturunkan kepada Nabi yaitu selama 23 tahun, yang mana terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Mekah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Dan yang kedua, yaitu periode Madinah, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Beberapa tahun kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa ide dan pemikiran dari para sahabat beliau, yaitu diantaranya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Al-Quran ini harus segera dikodifikasi. Bahkan di masa sahabat Utsman bin Affan, Al-Quran tersebut harus dibukukan. Nah, yang kemudian muncullah
istilah yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Juga dapat dijelaskan bahwa Al-Quran tersebut turun disebabkan karena adanya peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dan juga peristiwa yang tidak dialami oleh Rasulullah, tetapi wahyu tersebut turun untuk disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengajaran Al-Quran, bahwasanya Rasulullah SAW merupakan orang yang ummi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebab apa? Sebab jika Nabi Muhammad SAW bisa menulis dan bisa membaca, maka bahwasanya Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabiyul Ummi, yaitu seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat pertama yang artinya bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril yaitu untuk Iqra, membaca. Nah, dasar pertama yaitu Iqra, bacalah. Dari ayat ini menjelaskan bahwa mengharuskan kepada kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu dasarnya adalah membaca. Kemudian banyak hadiah yang kita dapatkan, yaitu dari hasil membaca, belajar, dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda di beberapa hadis, yaitu yang pertama Utsman bin Affan memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini juga disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf akan diberi imbalan amal soleh, yaitu dari satu amal soleh ini mendapatkan pahala 10 kali lipat. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kecemburuan hanya dibenarkan dalam dua hal. Yang pertama yaitu orang yang telah menerima ilmu Al-Quran dan membacanya di siang dan malam hari, dan orang yang diberi karunia kekayaan Allah serta membantu orang lain di malam dan siang hari. Kemudian ada yang menjelaskan tentang kebaikan orang-orang yang menghafal Al-Quran, sebagaimana Abdullah bin Amr memberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang mencurahkan hidupnya untuk Al-Quran akan diminta di hari kiamat naik ke atas untuk membaca dengan hati-hati, seperti yang ia lakukan selama di dunia, di mana ia akan masuk surga lamanya setelah bacaan ayat terakhir. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut bahwasanya banyak imbalan, banyak ganjaran yang kita dapatkan hasil dari menghafal, belajar, dan mengajarkan Al-Quran. Sangatlah mulia orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kembali kepada sejarah teks Al-Quran, yaitu sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa Al-Quran turun yaitu terbagi menjadi dua periode. Yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Di periode Mekah ini Nabi Muhammad SAW sebagai guru Al-Quran. Orang pertama di luar jalur keturunan Nabi yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW mengajak masuk Islam dengan membaca beberapa ayat Al-Quran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar membawa teman-teman terdekat beliau menemui Nabi Muhammad SAW seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tolhah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengenalkan kepada mereka agama baru dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian mereka masuk Islam. Setelah para sahabat masuk Islam dan menguasai Al-Quran, maka para sahabat pun ikut menjelaskan Al-Quran atau menyebarkan Al-Quran kepada masyarakat Mekah, yaitu yang pertama Ibnu Mas'ud adalah orang pertama dari sahabat yang mengajarkan Al-Quran di Mekah. Yang kedua, Khabbab mengajar Al-Quran pada Fatimah, yaitu saudara perempuan Umar bin Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Yang ketiga yaitu Mus'ab bin Umair, dikirim oleh Nabi Muhammad SAW ke Madinah sebagai guru mengaji Al-Quran. Periode kedua yaitu periode Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW juga sebagai maha guru Al-Quran. Saat Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, yang lainnya seperti Abdullah bin Sa'id bin Al-As, Ubadah bin As-Samit, dan Ubay bin Ka'ab mengajarkan dasar-dasar penting membaca dan menulis. Setelah beberapa tahun kemudian, tersebarlah Al-Quran atau bacaan Al-Quran ke beberapa wilayah yang ada di Jazirah Arab, yang kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan beberapa ayat Al-Quran kepada masyarakat sesuai dengan dialek masyarakat tersebut. Maka dengan cara itulah Al-Quran dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tadi yang telah saya jelaskan bahwa para sahabat memiliki ide dan kesempatan untuk membukukan Al-Quran atau mengkodifikasi Al-Quran yang kemudian disebarluaskan ke beberapa wilayah yang sampai kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Sekian dari saya mengenai sejarah teks Al-Quran serta rekonstruksinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.